Kiki katanya masih ngambil laptop di Jambu 2. Saya juga lagi ada praktikum ya. Dan saya bisa nih dual mode, yang satunya rekaman sih. Oke, baik teman-teman, alhamdulillah kemarin hari Selasa siang mendapatkan kesempatan untuk dapat pencerahan yang lebih terang lagi gitu ya tentang CIPP gitu ya, format CIPP. Mungkin kita udah dengar dari semester kemarin gitu ya, udah nyoba bikin juga menggunakan format CIPP gitu ya. Apakah yang sudah kita buat itu tepat, apakah yang sudah kita buat itu sesuai, dan sebenarnya kita sendiri mungkin masih asing ya, CIPP itu apaan sih gitu ya. Kan mungkin ada sebelumnya pernah diperkenalkan SMART, terus mungkin kalau Pak Herul sering dengar bahasa analisis SWOT gitu ya, atau plan do check action, PDCA dan sebagainya gitu ya. Apa sih hubungan bukan ingin menanyakan hubungan antar mereka sih gitu ya. Hubungannya baik apa enggak sih, tapi lebih ke sebenarnya mereka itu sesuatu yang berbeda atau sama gitu ya. Itu sebenarnya saling melengkapi gitu. Berarti saya share screen-nya. Sebelum masuk ke refleksi kita, sebelum masuk ke CIPP, saya pengen mengajak refleksi dulu. Dari Pak Husni mungkin ada yang mau di ini dulu. Ada gimana nih kesannya Pak Husni setelah dapat sedikit nilai ya? Apa tuh pencerahan? Kesan saya laporan tahun ini kita seolah-olah harus flashback dulu ke awal tahun untuk mengetahui asal muasal program itu terbentuk, kenapa sebagainya. Kita terus flashback dulu pikiran kita ke tahun lalu gitu, ke tahun lalu untuk membuat itu. Tapi untuk kedepannya mungkin akan lebih memudahkan kita juga terutama dalam menjalankan program itu. Jadi kita udah jelas tuh goalsnya apa, inputannya apa, tinggal kita prosesnya bagaimana gitu kan, tinggal tulis saya. Sebenarnya kalau udah dari awal sih evaluasinya malah lebih cepat, tinggal rekomendasi gitu. Kayak tinggal mengvalidasi aja gitu ya, ya istilahnya. Memang jatuhnya seperti agak repot di awal gitu ya. Di awal tuh effort yang kita keluarkan tuh harus maksimal gitu ya. Pikiran kita, data-data, apa yang kita tahu, mungkin resource yang kita miliki, keluarin semua gitu ya untuk membuat rancangan planning dengan format CIPP. Tapi nanti setelah kita punya dokumen CIPP tersebut, itu bisa banget buat terujukan kita dalam melaksanakan program, mengetahui goals-nya apa dan seterusnya, kelemahan kita di mana gitu ya. Nah, tadi terima kasih ya Pak Husni memberikan kesannya ya tentang diskusi tentang CIPP kemarin. Jadi di sini saya mungkin pengen mengajak teman-teman refleksi dulu tentang perencanaan yang pernah kita lakukan, yang pernah kita buat. Pertama, sebenarnya kalau kita membuat perencanaan itu apa sih yang kita butuhkan ketika kita tuh membuat planning? Yang dibutuhin tuh apa sih ketika kita membuat planning? Coba kita ini lagi ya, kita cek lagi nih, selama ini ketika kita membuat planning kita tuh pakai apa gitu. Sama Bu Anindita. Enak nih kalau alergi kan dikit jadi semua ditanya. Nggak bisa ngumpet ya. Iya, pakai apa? Pakai Jira. Oke, pakai Jira. Ada lagi selain itu? Coba Bu Rita pakai apa, Bu Rita? Tadi Bu Anindita pakai Jira. Pakai Jira. Terus apa lagi tuh? KPI. Pakai KPI, oke.
Pak Heru? Apa sih yang kita butuhkan ketika kita tuh mau bikin rencana kan? Ini misalnya rencana tentang library service. Nah, untuk bikin rencana tentang library service, nanti goalsnya apa, aktivitasnya apa sih yang dibutuhkan gitu? Pertama ya nama programnya ya. Nama program, oke. Terus Saya tulis ya. nama program. Ini sebenarnya belum sampai ke planningnya loh. Baru mau bikin. Mau bikin? Ya, kalau saya sih kalau mau bikin harus udah nanti. Kalau saya kan pakai SDLC kan harus di situ sih. Sesuai requirement-nya kan ya di situ sih. Baru nanti duitnya baru dilakukan. Oh iya. Itu di awal dari semua sih. Analisis semuanya itu. Oke. Evaluasi program sebelumnya. Oke. Terus apa lagi? Nanti ini tahu semua nih. Enggak apa-apa. Versi Pak Husni ya. Nggak apa-apa ya. Yang kita butuhin ketika kita mau bikin goals itu biasanya apa sih? Biasanya. Itu boleh yang kita udah pernah lakukan aja gitu. Terlepas dari saya udah tahu ini nih gitu. Boleh juga yang biasanya yang pernah kita lakukan. Apa nih Pak Husni? Buat planning, kan program timeline. Ini pendapat teman-teman tadi ya. Kalau enggak jangan bikin program. Kenapa? Ya, enggak ada inisiatif gitu. Apa tuh? Sama enggak bikin program itu. Oh gitu. Kita paksakan. Oke. Iya, masuk. Nah, misalnya Pak Heru ditugaskan untuk di laboratorium gitu ya. Kan juga ini kan, kalau saya ditugaskan di lab, apa yang saya lakukan pasti beda dengan yang dilakukan Pak Heru saat itu. Oke. Udah cukup? Oke. Jadi selama ini ketika kita membuat planning, kalau Jira itu sebenarnya bukan sesuatu yang kita butuhkan ya, tapi itu adalah alat ya, alat yang kita pakai gitu ketika membuat perencanaan, dan memang alatnya membantu sekali ya. Kemudian nama program, nama program ini sesuatu yang kita memang perlu tahu sih, programnya apa dulu nih. Kalau misalnya di NFBS itu visinya itu the future Educating the Future Islamic Leader, berarti salah satunya ada program education-nya, ada program leadership-nya gitu ya. Ada program yang sifatnya mendukung untuk ke masa depan mungkin gitu ya, futuristik gitu ya. Kemudian timeline ini sebenarnya ketika sudah on proses ya, membuat planning, baru timeline ini kita pakai. Tapi itu sebenarnya sesuatu yang sebelumnya mungkin bukan hal yang kita butuhkan ketika membuat planning, tapi lebih ke ketika kita membuat planning, kita membuat timeline. Kemudian analisis. Nah, ini bagus banget nih analisis. Ketika kita membuat planning, memang kita perlu analisis. Analisisnya dari mana? Pertanyaannya kan itu ya. Kita menganalisis itu dari mana? Ini jawabannya bisa salah satunya dari evaluasi program sebelumnya, bisa juga dari refleksi diri. Nah, nanti bagaimana CIPP itu menjadi satu kerangka ya. Jadi CIPP itu sebenarnya adalah kerangka, bukan tools atau apa, tapi lebih ke kerangka yang membantu kita mengarah pada bagaimana kita membuat rencana, bagaimana kita melakukan evaluasi, bagaimana kita menentukan kekuatan kita dan sebagainya. Termasuk juga apa sih sebenarnya yang kita butuhkan ketika membuat planning supaya planningnya bagus, goals-nya sesuai, goals-nya itu kalau dikatakan apa ya, kan ada goals yang mungkin tinggi banget gitu ya, kita nggak bisa menjangkaunya, atau goals yang terlalu biasa banget, itu mah kita semua juga bisa misalnya. Nah, disitulah nanti si CIPP ini menjadi kerangka untuk membantu kita gimana nih, pertama dalam menentukan planning apa aja yang kita butuhkan,
sehingga goals-nya seperti apa gitu. Kemudian refleksi berikutnya adalah selama ini aja gitu yang kita sudah alami, sejauh mana sih planning yang kita buat bisa kita gunakan sebagai acuan dalam proses kerja kita. Kita udah bikin planning nih. Sederhananya gini, ketika kita lagi on proses, oh saya buka-buka lagi nih kemarin planningnya apa nih. Nah, ada nggak hal-hal kayak gitu? Coba cek. Enggak ya, Ustaz Hairul. Bu Aninita gimana? Teman saya enggak karena lebih ke sprint ini ya. Sprint itu sebenarnya juga planning ya, Ustaz ya? Iya, teman. Tapi planning jangka pendek ya. Oh, berarti yang dimaksud Ustaz adalah untuk yang planning jangka panjangnya nggak terlalu dilihat, tapi lebih ke planning jangka pendek berdasarkan kebutuhan saat itu apa gitu ya, Ustaz ya? Iya. Nah, berarti sebenarnya tetap digunakan sebagai acuan ya, tapi acuannya tuh memang jangka yang pendek. Nah, Bu Aninita gimana? Kalau juga dipakai sebagai acuan, cuman kadang kalau aku tuh selama ini ya masih basicnya planningnya yang to-do gitu aja. Jadi kita udah buat nih rangkaiannya selama 1 semester lah paling lama. Ternyata in case-nya gitu, ternyata ada hal-hal yang malah justru yang tadinya inline-nya harusnya ada disusun dulu karena tujuan itu sama yang baru-baru gitu. Oh iya, oke. Tiba-tiba muncul ide baru ya, aktivitas baru. Nah, Bu Rita gimana, Bu Rita? Suka nggak ngelihat ini ngapain ya semester ini gitu. Planningnya kadang suka suka agak gimana gitu. Tapi kadang tapi kadang ini sih maksudnya buat ini aja sih, persiapan gitu. Karena berarti mempersiapkan ini bisa selesai gitu ya. Oke. Pak Husni? Pertanyaannya diulang lagi. Sejauh mana sih planning itu bisa kita gunakan sebagai acuan dalam proses kerja kita? Jadi istilah sederhananya tuh pas kita lagi on proses, misalnya kan kita bikin planning bulan Juli atau bikin Januari. Pas Maret kita lihat-lihat lagi, Januari kemarin kita planning apa ya? Awal semester kemarin atau awal tahun ya, kita planning apa ya? Sebenarnya buat lebih ke ini sih, lebih ke mau ngelit kita tuh mau ngapain dan tahun itu lebih ke situ. Tapi memang kalau planningnya habis di akhir, berarti gimana ya? Harus buat planning lagi. Planningnya habis di akhir. Jadi istilahnya 1 semester aja udah selesai, 1 bulan udah selesai gitu. Ya, nggak mungkin sih. Oh hebat kalau kayak gitu. Misalkan buat setahun nih. Iya. Ternyata 3 bulan udah selesai. Ternyata setahun kurang 2 bulan tuh udah rampung semua tuh. Oh iya. Jadi terus ngapain 2 bulannya gitu ya? Gabut dong, nggak ada planning nih gitu ya. 3 bulannya ngapain? Oke, jadi tadi kalau dari teman-teman sejauh mana planning sebagai acuan, mungkin lebih banyak sebagian besarnya itu adalah planning yang dijadikan acuan adalah planning yang sangat dekat waktunya dibandingkan planning yang jangka panjang. Nah, kalau Pak Husni sendiri ada case ini planningnya terlalu sedikit begitu. Terlalu sedikit antara waktu dengan planning ternyata mungkin tidak ada kesesuaian, atau mungkin bisa jadi ketika membuat planning belum membuat timeline, ini akan dikerjakan kapan, belum membuat skala prioritas, ini akan di sini sehingga kecepatan dulu nih, selesai lebih cepat gitu ya, atau belum melihat potensi kemampuan kita tuh ternyata bisa melebihi dari waktu yang kita plot gitu ya. Kalau menurut teman-teman lebih enak membuat perencanaan itu ya seperti yang kita istilahnya mungkin agak semi sporadis ya, tetap membuat planning tapi planningnya itu bulanan ya, bulanan. Mana sih yang lebih enak gitu ya, membuat planning pekanan seperti itu, atau kita juga punya planning di awal, yang planning di awal itu memang kita lihat. Nah, tapi planning di awal dengan planning pekanan itu apa bedanya? Misalnya planning di awal itu sifatnya apakah sampai detail ke kita punya ide apa aja ya selama setahun gitu ya, atau yang pekanan itulah yang sebagai detailnya.
menurut teman-teman lebih enak seperti apa? Lebih enak planning itu mengacu ke awal atau ke dibuat aja setiap bulan gitu? Dibuat di awal atau dibuat setiap bulan planning? Lebih enak. Akan lebih enak seperti apa kira-kira? Bu Rita setiap bulan, Bu Anindita gimana? Sebenarnya ini juga untuk planning di awal itu kan sebenarnya untuk acuan utama kita ya. Tapi kan karena emang dua-duanya, kalau menurut aku dua-duanya gitu sih. Jadi di awal untuk acuan aja nih, itu lainnya kayak gimana. Nah untuk per bulannya kan berarti yang kita lakuin per bulanan dan itu bisa jadi ada tambahan planning. Iya. Yang tambahannya mungkin bisa jadi masih dalam kerangka yang planning awal, bisa juga melenceng sedikit gitu ya. Pak Heru, semuanya ditanya kan? Oke. Kalau untuk saya sih tergantung skopnya sih. Planning buat 1 tahun, kita punya planning besar 1 tahun. Itu untuk level mungkin kita berdasarkan level ya. Mungkin yayasan bisa 5 year, 5 tahun. Mungkin turun lagi dari 1 tahun terus diberikan. Mungkin dari petikannya bisa 1 bulan. Terus untuk mengawal planning yang paling besar itu sih. Kadang saya memposisikan masuk sebagai di bawah. Jadi saya mengerjakan sesuai task yang akan saya kerjakan. Tapi di sini saya juga tahu saya dibentuk untuk bisa lebih profesional dan nanti saya bisa menentukan plan 1 tahun ke depan saya harus bisa menyelesaikan apa. Kita melihat ke sana memang seperti itu dengan dialektif kita memberikan ketegasan seperti itu sih. Jadi untuk plan ya kita tetap menurut saya sih individu tetap plan besar 1 tahun gitu sih. Itu untuk bedanya mungkin teman-teman bisa hitung per bulan atau nanti diberikan per minggu, tapi target itu target plan terpakai sih. Itu yang saya lihat dari IAR sih. Cuma saya nggak menerapkan 100%. Oke, jadi kalau saya rangkum dua-duanya sebenarnya perlu ya, planning di awal dan planning di tengah di perbulanan. Bedanya apa? Kalau di awal itu mungkin sifatnya lebih ke general dan bisa jadi itu ditentukan oleh lembaga atau ditentukan oleh kita bersama gitu ya. Maksudnya tuh nggak cuman walaupun itu terkait BSS, kita semua nih ikut andil gitu ya, ikut memikirkan program gitu ya. Sebut aja misalnya di awal itu yang kita pikirkan itu adalah program, kemudian nanti yang ketika bulanan barulah di breakdown dalam bentuk kegiatan atau aktivitas. Mungkin bisa jadi ada kegiatan yang langsung tergambar, misalnya program apa nih, sebut aja program di LRC itu contoh misalnya pakai nama BSS, pusingkan nyari ide BSS lah misalnya, program itu adalah program misalnya. Di BSS itu ada kegiatan apa aja di dalamnya, bisa jadi ada yang Pak Herul kebayang selama 1 tahun kemungkinan ada kebutuhan ABCD, tetapi di tengah jalan bisa jadi ada yang aktivitas yang masuk ke dalam program itu tapi belum terprediksi di awal, tapi itu masih dalam cakupan program yang kita rencanakan sebenarnya gitu kan. Jadi di tengah tuh bisa aja sesuatu bertambah, aktivitas bertambah, tapi sebisa mungkin program memang sudah kita susun dari awal, goalsnya apa sudah kita susun dari awal gitu ya, sehingga nanti aktivitas yang kita lakukan itu adalah mengacu pada kita punya goal ini nih, dengan aktivitas A, B, C, D kurang, ternyata ditambahin FGH gitu, ternyata masih kurang, kayaknya nih FGH nggak pas deh aktivitas itu, ganti dengan Z, X, Y, Z dan sebagainya begitu ya. Ya berarti sama kayak internet positif itu kan program ya? Iya, di dalamnya gitu ya. Misalkan kegiatan 1 instalasi internet kelas, kegiatan 2 instalasi internet asrama, kegiatan 3 monitoring dan controlling, sistem monitoring dan controlling itu kayak gitu kan bisa ya? Iya, seperti itu kegiatannya. Nah, kemudian saya langsung kesini aja ya. Ini sebenarnya pertanyaan juga sih. Kalau tadi kan ketika membuat planning, kalau untuk melaksanakan program, kira-kira teman-teman butuh apa aja sih? Ini udah dapat nih programnya A.
apa sih yang harus kita kerahkan gitu ya, resource apa yang dibutuhkan supaya satu program itu bisa terlaksana, kira-kira apa aja? Niat kemauan, tekad, doa. Ini masalah hati semua nih. Apa aja nih, apalagi nih, niat, doa, tekad, UUD. Apa tuh maksudnya, Bang? Oh, ujung-ujungnya duit. Oke, duit. Terus apa lagi? Harus ya. Biasanya apa nih, Bu Anindita, Pak Hairul? Mungkin siapa tahu gini, saya pengen bilang tapi nggak enak gitu sama NF atau sama saya gitu. Apa kira-kira Bu Anindita? Saya tuh butuh ini loh, Ustazah. Saya tuh butuh ini loh ketika apa Sat? Udah pakai pro tuh. Tinggal dikeluarin ya? Enggak, ya. Karena itu kan untuk masalah program. Tadi kan ada niat, tekad, duit ya. Niat, tekad. Itu kan. SDM kan? SDM, ya. Terus apa lagi tuh? Ada lagi nggak SDM? Penunjang. Ya, SDM, terus penunjang. Tools penunjang. Ya, komputer. Kalau SDM ya manusianya termasuk itu sih. Iya. Pengetahuan, kompetensinya ya. Iya. Skillnya ya. Oke. Apalagi kira-kira? Karena aku masukin aja sih. Karena apa masuk yang mana? Timeline mah mungkin di bagian ininya ya, planning prosesnya ya. Itu bagian ya proses, berarti kan melaksanakan proses ya. Bisa jadi timeline yang dimaksud Pak Herul itu adalah ketika kita membuat program, kita punya to-do list-nya apa gitu ya. Oke. Deadline kali ya. Oh punya deadline. Waktu berarti ya, butuh waktu. Kerangka sih. Kerangka. Jadinya tetap lain juga deh. Siapa ya? Oh, bukan dari dia kan. Oke. Oke, tadi ya ada apa? Niat, tekad, duit, kerangka, terus SDM, waktu ya. Oke. Itu yang dibutuhkan untuk terlaksananya program. Nah, mari kita lihat ya. Masih refleksi lagi. Sekarang kita lebih masuk ke lebih dalam lagi terkait ke kitanya. Kalau menurut teman-teman sendiri saat ini dalam perencanaan kita, apakah sudah terkategori dengan baik mana yang disebut program, mana yang disebut aktivitas gitu? Itu dulu deh. Menurut teman-teman udah fix belum dengan ini program nih, ini aktivitas gitu. Atau masih rancu? Saya bingung nih, ini tuh masuknya aktivitas atau program? Kan gitu, itu udah tahu ya. Iya kan? Kalau sekarang belum terplotting dengan jelas juga. Belum terplotting. Kadang di sana waktu bikin ini di program berjuang. Ini program atau aktivitas gitu, atau kegiatan gitu. Oke. Kemudian dari program yang ada udah ada goals-nya belum? Dari aktivitas yang ada udah ada goals-nya belum? Nah, berarti sebenarnya pertanyaan di sini dulu ya, antara program dan aktivitasnya sudah clear dulu belum? Kalau belum ya berarti ini pertanyaan ini belum bisa kita jawab. Nah, terus pertanyaannya adalah gimana mengkategori program dan aktivitas? Apa yang disebut program, apa yang disebut aktivitas? Ini saya kasih contoh yang sebelumnya ya. Contoh nih misalnya laboratory service. Kira-kira mana di sini apakah sudah ada kategori program dan aktivitas atau ini nggak jelas nih programnya apa gitu? Aktivitasnya programnya laboratory service. Ini aktivitasnya. Oke. Terus udah ada goals-nya belum dari program dan aktivitas ini? Aktivitas udah ada goals-nya belum? Program udah ada goals-nya belum? Goals-nya itu udah ada. Kayaknya ini pemanfaatannya
Goals apa nih? Program atau aktivitas? Program. Terus kalau aktivitasnya ada goalsnya nggak? Di sini yang terlihat di sini ya. Jangan nanya ke gue. Nggak ada ya, di sini belum ada. Jadi programnya, ini sudah bisa kita sebut program yang di dalamnya ada aktivitas-aktivitas yang mendukung program tersebut. Kita lihat yang lain ya. Ini misalnya ICT Skill Support Training. Nah, apakah di sini ada program ataukah ini aktivitas? Ya. Ya, apa nih? Program. Aktivitas, oke. Programnya LS. Programnya apa? Tapi kalau bisa program yang kita buat itu program yang masih kita bisa rangkul ya. Kalau LS kan itu program sekolah. Kalau kita masuk Training programnya. Ini sifatnya berarti kalau misalnya mau menginduk ke LS, sifatnya adalah kita mengusulkan gitu ya. Jadi ini bukan masuk ke program kita, tapi aktivitas yang bisa kita layani. Berarti ICT service bisa jadi kan? ICT service yang di dalamnya ada ICT Skill Support Training for Student Leadership Skill. Nah, berarti di sini goals-nya juga goals aktivitas ya. Goals aktivitas. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Sudahkah goals yang dibuat mengacu pada SMART? SMART itu masih ingat nggak teman-teman? SMART itu bukan soal muslim. Saya lupa singkatannya apa. Measurable. Terusnya apa juga? Ingatnya yang ini aja. Measurable-nya doang. Spesifik ya, spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time bound. Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Dari sisi spesifik, ini udah spesifik belum termanfaatkannya fasilitas lab? Udah ya, spesifik ya. Dengan rasio mapel, ini spesifiknya di sini mungkin kelas 9 seperti ini, selain kelas 9 seperti ini gitu ya, itu spesifiknya. Kemudian measurable-nya bisa diukur nggak teman-teman ini? Bisa ya, Bu Elsa juga pernah ngukur ya. Kemudian achievable ya, achievable bisa dicapai nggak kira-kira teman-teman? Ya, bisa ya. Bisa ya, karena kan ada lab-nya, ada fasilitasnya gitu ya. Relevan nggak dengan kondisi saat ini? Bisa jadi relevan ya, karena udah new normal lagi nih. Habis pandemi kemarin nggak ada praktek sama sekali. Misalnya pandemi pakai program ini ya nggak relevan ya. Kemudian time bound, dari sisi waktunya ini dapat nggak di sini, ada nggak? Termanfaatkannya fasilitas dengan rasio ini selama 1 tahun ya mungkin ya, kurang ya berarti ya, dari sisi waktunya belum ada. Oke. Atau selama 1 semester misalnya gitu ya. Jadi di sini kalau measurement itu lebih ke, jadi bisa diukur misalnya bisa waktu kan gitu nggak? Mengukur itu lebih ke hasil sih ya, berapa persen. Gitu. Nah, kalau Bu Elsa di sini nanti hasilnya tercapai nih kelas 9 dan 12 3 praktikum 9, selain 9 dan 12 tercapai nggak gitu, jadi tercapai nggak tercapai gitu. Bisa juga di presentasi sih, misalnya yang harusnya selain kelas 9 itu 3 praktikum ternyata baru 2, berarti kan 2/3 ya, sekian persen gitu, 77%, 66%. Kalau waktu lebih ke memang bener-bener waktu gitu. Nah, berarti dari sisi smartnya kita perlu perbaiki lagi ya.
Kemudian sudahkah goals yang dibuat berbasis pada problem, needs, opportunity, dan aset? Maksudnya apa? Ketika kita membuat goals tadi ya, apa sih sebenarnya yang kita butuhkan ketika membuat planning? Apakah kita hanya melihat evaluasi tahun sebelumnya misalnya? Apakah kita sudah melihat, oh permasalahan saat ini apa, kebutuhannya apa, peluangnya apa, aset yang kita punya apa? Sudah sampai sejauh itu belum kita dalam menentukan goals? Ada yang mau? Nah, belum. Di bagian apa Pak Husni yang belumnya? Semuanya? Atau di bagian kegiatan? Di bagian kegiatan? Iya. Oh, goals kegiatan. Goals kegiatan. Oke. Kalau goals program gimana? Kalau goals program sih udah. Udah ya. Oke. Udah sama. Goals program. Problem kan? Problem, needs, opportunity. Jadi karena yang saya tangkap sih karena ada problem, so kita bikin program. Iya. After bikin program, kita ada perbedaan. Itu saya yang kalau dibagi kebutuhan ya, kalau kita membuat program itu, terus kalau kesempatan itu ya bisa kita buat. Kalau asetnya nggak tahu ya. Tapi kalau nggak ada substitusi ya, mengganti misalkan ada program lama, substitusi program kita mengganti program yang tidak ada dengan program baru. Ya, apa ada nggak ya? Mengganti program yang udah ada dengan program yang baru dengan alasan apa tuh? Ya mungkin dari evaluasi tentunya. Oh iya. Nah nanti kita belajar tentang konteks nih, ngomongin tentang bisa nggak sih sesuatu program itu menggantikan program yang lain. Nah nanti di poin C, CIPP itu kan konteks input, CIPP, konteks input, proses, produk. Nah nanti di konteks itu tuh bagaimana suatu program bisa menggantikan program yang lain ya. Ya, tadi kalau menurut Pak Herul udah kita tuh membuat goals itu sesuai dengan permasalahan yang muncul dan kebutuhan yang muncul gitu ya. Oke. Di aset, bagian aset ini sebenarnya lebih ke apa yang kita sudah punya. Apa ya? Contoh. Kita belum punya laptop, terus kita pengadaan laptop apa gimana? Contoh misalnya kita pengen digunakan gitu Berarti ente ini buat BSS, berarti kan asetnya ada komputer. Iya, kayak gitu. Gitu. Oh, kira. Kalaupun misalnya gini nih, kita pengen di satu sekolah kita misalnya bukan di NF ya, sekolah yang biasalah, bukan yang mahal gitu ya, sekolah biasa. Pak Husni punya program, kita pengen ini semua tes itu paperless. Paperlessnya itu menggunakan jaringan, tapi di sekolah itu tuh nggak ada jaringan, terus juga budgetnya itu terbatas gitu. Ya kan itu bukan, jadi belum ada asetnya gitu. Aset itu bisa juga termasuk dana misalnya kalau perpus itu ada dana wakaf buku. Kalau yang terkait dengan kita Pak Herul misalnya ada kaitannya dengan Humas, PPDB, ada dana juga kan gitu. Kemudian sedetail apa kita menentukan input. Nah input itu nanti kita ngomongin tentang apa yang kita butuhkan ketika kita melakukan satu program atau kegiatan. Contoh, harus ada SDM-nya dong gitu ya. SDM-nya harus punya kemampuan apa nih gitu. Misalnya kalau Pak Herul diberikan challenge membuat AI misalnya, berarti kan harus ini kan, harus dilatih dulu gitu. Harus ikut pelatihan dulu misalnya gitu. AI apa ya, singkatan apa gitu. Sehingga meminimalisir kesenjangan antara apa yang ingin kita capai sama realitanya nanti. Bagaimana sinkronisasinya dengan tools manajemen? Tadi sebenarnya udah masuk sih ya, Bu Anindita sempat nyampein tadi ya. Nanti mungkin bisa disinkronisasi ya. Itu sifatnya adalah tools ya. Nah, kita masuk ke sini teman-teman. Nah, tapi nanti kita mungkin di sini saya pengen ini dulu ya. Pengen ngasih secara detailnya itu di hari Kamis ya. Harusnya hari Kamis ya. Nggak apa-apa kan ya teman-teman? Yang berapa aja?
Jadi dari siang sampai berbuka. Tapi masih MB nggak? MB mah tetap aja. Siang jam berapa aja? Jam 1.15 ya. Di sini dulu kan? Nah, di sini dulu. Terus nanti kita berangkat bareng-bareng ke itu ya. Berarti bukan di Jogja itu? Oh langsung di sana? Enggak. Bukan. Ini dia kan ada yang di bawah. Apa Di Jogja itu ada yang di bawah itu. emang iya, nggak tahu. Makanya itu juga penasaran di luar kayak gimana, udah kelihatan doang dari sini namanya. Kalau cuma di situ Iya. Tapi emang ini pakai buat ini nggak sih kayak kemah-kemah gitu? kalau enggak itu oke Lanjut ya. Beda. Ini agak sedikit teori ya teman-teman ya. Apa sih? Kenapa sih sebenarnya tadi saya bilang ya CIPP itu sebenarnya adalah framework ya yang memungkinkan kita untuk mengevaluasi program-program atau kegiatan yang kita lakukan, dan itu evaluasinya itu bahkan tidak harus, kalau program mungkin bisa evaluasinya itu setelah 1 tahun, kalau untuk kegiatan bisa jadi evaluasinya itu saat itu program itu sedang kegiatan itu sedang dilakukan, before afternya gitu ya. Jadi sangat memungkinkan kita untuk melakukan peningkatan terus secara terus-menerus ya, istilahnya mungkin teman-teman pernah dengar continuous improvement gitu ya. Kemudian terkadang gitu ya, terkadang kita membuat program atau kita membuat satu, ya wallahu alam ya apa yang terjadi juga misalnya di pemerintahan kita, kenapa ya ini kok kayak nggak efektif, ini kok kayak hanya sekedar formalitas aja gitu ya. Bisa jadi hal itu muncul itu bukan karena nggak ada program, nggak ada kegiatan, dan nggak ada aktivitas. Bisa jadi semuanya dilakukan, tapi ternyata evaluasinya itu tidak tepat gitu, sehingga akhirnya ketika kita membuat program lagi tidak menghasilkan sesuatu yang signifikan. Misalnya kan kemarin ada gerakan literasi nasional. Nah, teman-teman yang di perpustakaan ngerasa nggak kalau gerakan literasi nasional itu berpengaruh pada minat bacanya anak-anak kita? Enggak, ngerasa nggak kalau minat bacanya anak-anak kita makin tinggi? Gitu nggak Bu Rita? Makin tinggi nggak Bu Rita? Menurut Bu Rita, minat bacanya anak-anak makin tinggi nggak? Makin tinggi. Kalau di sini, kalau Orang solid baca, kemarin juga aku giniin minggu ini ya apa nggak ada peminjaman sekarang mau ibu jangan aku galau please jajan nanti aku balikin kok hari Kamis deh katanya gitu. Ya udahlah kagak kamu daripada kamu galau nanti masalah. Itu terjadi pada orang-orang tertentu atau banyak Bu? Banyak. Lumayan kemarin tuh banyak ya. Nah, maksudnya yang kelas berapa tuh kelas 10 yang jarang banget ke perpus tuh ya. Siapa sih namanya yang sama Pak? Kayaknya bukan dari NF sih. Yang Pak itu kan dari NF ya. Maksa. Aja ya. Akhirnya ya, tapi kalau yang nggak maksa, kakak minggu ini nggak ada peminjaman. Oh gitu aja. Udah enggak. Tapi kalau ada yang maksa aku kasih, tapi ada ininya, komitmennya mau harus hari Jumat paling telat. Oke. Akan lebih general lagi kalau kita ngelihat dari seluruh santri, dari 500 santri berapa sih yang suka ke perpus, yang suka pinjam buku. Misalnya dari 500 yang ke perpus cuma 50. Tapi gitu aneh ya. aja ya kalau di sini itu ya aneh yang begitu kan ya. Jadi Betul. maksudnya tuh yang paling banyak baca di bulan ini tuh kayak nggak valid gitu loh. Iya jadi kayak gini maksudnya tuh kayak Karim Aldio gitu ya. Dia itu kemarin tuh sibuk karena ngurusin nuklir gitu ya. Nah jarang ke perpus, hampir nggak pernah minjem buku, tapi pasti cek tetap aja Karim yang paling banyak gitu. Jadi mungkin karena sebelumnya juga akumulasi udah dari yang udah banyak gitu. Kayaknya itu emang kalau di ibu lihat di mana ya di data awal itunya munculnya.
Iya, kan ada di sini kan ada grafik rekap ya. Iya, rekapnya keseluruhan gitu. Jadi kan kita kayak gimana gitu ya maksudnya. Jadi si Karim itu ini ya. Ngerapel. Soalnya kan itu kan setiap video Yang orang normal sering banget pinjam waktu sering tiket. Iya. Pinjamnya 3 lagi udah gitu. Setiap hari udah bacanya komik ya mah. SL kan lebih ya, bisa 5 ya, bisa minjem 5 ya. 3 aja. 3 ya. Oke. Nah, bisa jadi itu ya, teman-teman. Kadang-kadang kenapa program nggak efektif, kenapa perencanaan kita nggak pas, itu karena kita salah mengevaluasi yang sebelumnya tuh kayak gimana gitu ya. Kemudian apa sih yang perlu kita ini ya, kita highlight sebenarnya nih. Ada beberapa hal yang perlu kita highlight dari CIPP. Yang pertama adalah saya buka ini aja ya. Buka slide-nya settingnya. Slide saya ngelan. Selesai kemarin tidak pelatihan masih lanjut hari ini. Oh masih ada ini. Tapi hari ini presentasi sih. Nah, kita lihat ya. Sejarahnya, mungkin kalau teman-teman pengen tahu lebih banyak tentang CIPP, bisa gunakan kata kunci CIPP plus nama perintisnya ya. Dan ini terus dikembangkan sampai terakhir tahun 2017. Nah, yang dituju dari evaluasi itu mungkin kita sering banget dengar kata ini ya, what needs to be done, gitu ya. Ada di mana? Ada yang masih ingat di mana kita sering melihat kata ini, what needs to be done? Jangan bilang di bidang ya. Gimana? Di Jira bener tuh, what needs to be done, ya kan? Nah, jadi apa sih yang perlu dipecahkan gitu, masalah yang perlu dipecahkan, perlu diselesaikan, bagaimana caranya, terus apakah itu beneran sudah selesai, apakah itu sukses, kategori suksesnya itu seperti apa, kita menentukan kategori sukses. Evaluasi mau di ini nggak, mau dibaca nggak? Pausi mau baca ini nggak? Mau terjemah. Jadi apa yang membedakan, ada yang sifatnya sistemik, ada yang sifatnya sistematik. Kalau sistemik itu tersistem ya, berarti ya tersistem. Kalau sistematik itu breakdown menjadi tahapan-tahapannya itu apa gitu ya. Sistematikanya itu seperti apa. Jadi merupakan investigasi yang tersistematik. Sebenarnya di sini ada kalau kata Ustaz Rahmat kemarin ada tulisan sistem juga, systemic and systematic investigation of some object value, dari satu nilai yang lihat. Ini yang kemarin ya, framework CIPP, konteks input, proses, dan produk. Kemudian apa sih CIPP ini lebih ke penilaian formatif atau sumatif. Mungkin teman-teman pernah dengar ya di masa sekolah tuh penilaian formatif, sumatif. Kalau formatif itu adalah penilaian yang memberikan peluang kita untuk melakukan perbaikan. Kalau sumatif itu penilaian yang sifatnya justifikasi. Ya udah hasilnya begitu ya udah selesai gitu, nggak ada perbaikan dan sebagainya. Nah, CIPP ini lebih mendukung ke bagian formatif sebenarnya. Kita terus melakukan perbaikan, dan dengan acuan CIPP ini kita tinggal membuka dokumen CIPP untuk mengecek lagi apa yang kurang, apa yang perlu kita perbaiki. Itulah kenapa kerangka CIPP ini penting digunakan dalam planning ya. Nah, ini adalah dari sisi konteks.
konteks ketika kita ingin menentukan dari program kita. Beberapa hal yang kita butuhkan adalah kita perlu menganalisis ini. Kebutuhannya apa, permasalahannya apa, asetnya apa, konteks yang relevannya apa, lingkungannya bagaimana, dinamikanya bagaimana. Setelah itu barulah kita menentukan goals-nya apa. Kemudian kapan akan dilaksanakan. Contoh misalnya apa? Program BSS misalnya ya, kalau BSS itu adalah nama program, BSS itu secara kebutuhan gimana sih? Kenapa sih kok BSS itu perlu ada? Kebutuhan NF terhadap informasi itu bagaimana sih? Kita lihat dulu kebutuhannya gimana. Ketika pandemi kemarin gitu ya, mungkin teman-teman ingat ya, kita tuh melakukan transformasi data dan sistem informasi yang cukup masif itu ketika pandemi ya. Sebelum pandemi banyak yang masih kita pakainya manual, ya kan, pakai kertas gitu. Terus ketika kita ubah ke mode digital, kita menggunakan resource yang ada, misalnya ada Google Form, terus apa lagi tuh, Google Sheet lah, dan semacam produk Google lah gitu ya. Semua produk Google kita pakai. Terus di situ kita menemukan apa tuh ketika menggunakan produk Google? Ya? Kemudahan akses. Menemukan masalah apa, Nita? Itu kan ininya ya, kelebihannya. Masalah, nemu nggak masalah ketika menggunakan banyak kali Google ini? Kenapa? Bingung ya, linknya yang mana gitu ya. Terus jadi banyak banget gitu linknya. Awal-awal kan belum terfokus kan ya. Dari sebelum kita menggunakan itu juga kan kita kesusahan cari data. Data santri itu kayak gimana, susah kan dari datanya, sampai mau bikin BSS pun data-datanya minta ke sekolah gitu. Malah kayak belum ada datanya gitu, masih susah itu gitu. Nah, pas sudah ada BSS kan jadi seenggaknya orang tua, namanya, emailnya, mereka udah ada gitu kan. Cuman pas awal kemarin kan sempat belum terfokus juga ya gitu. Kayak gitu sih ya. Jadi agak bingung nyari datanya kayak gitu. Soalnya kemarin juga masih sempat pas waktu kedatangan santri tuh ternyata ada data yang nggak sesuai kan. Sampai akhirnya aku nyari nama orang tuanya langsung, ditanya orang tuanya langsung kayak gitu ya. Langsung tulis aja ya. KTP-nya Pak. Enggak akan. Disangka aku mau nipu. Saya langsung tulis aja ya yang tadi Bu Anilita sampaikan. Ini contoh nih, tapi nanti saya sampaikannya hari Kamis ya, insya Allah. Saya hapus di sini. Problemnya adalah tadi ketika masuk banyak link administrasi pencar ya di mana-mana. Perbedaan data ya, sulit mendapatkan data valid dan aktual ya. Lagi sih yang ini data valid. Terus kalau mau ngakses harus minta kan? Iya, namanya apa? Perlu lagi kira-kira problem yang di Google nggak ada, di BSS ada,
Apa Heru? Apa coba? selain di BSS tuh jadi satu gitu ya, maksudnya apa yang di Google nggak ada. Keren tak Heru? Di Google pun nggak ada. Di DSS aja. Beberapa fitur tidak sulit diaktifkan, Ini cara ngapus data double itu sebenarnya di Google bisa, tapi kan sulit ya, nggak gampang ya. Masih perlu diolah lagi. Gitu ya. Ya ini dulu lah contoh problemnya seperti ini. Kebutuhannya apa? Apa yang dibutuhkan lembaga saat ini terhadap, berarti kan kebutuhan kalau BSS itu terhadap sistem informasi ya. Apa nih? Ini contoh yang versi internet. Kebutuhannya adalah pelajaran menggunakan internet semakin meningkat. Kondisi pandemi, santri belajar dengan mode online, ada penerapan hybrid learning, dibutuhkan jaringan untuk santri yang isolasi. Nah, kalau yang BSS kira-kira apa nih? Kenapa sih kita betul? Ya bahasa ini dulu lah, bahasa Elisan dulu. Ada data ya? Secara cepat ya? Dan aktual ya. Terus kemudian data yang sama antar unit ya. Iya, antar unit. Santri, jumlah santri yang mutasi, santri jadi dan sebagainya lah gitu ya. Kesempatannya, opportunitiesnya ada. Iya, itu juga bisa jadi peluang loh. Kondisi pandemi, SDM mulai melek teknologi. BT aja ini kan ya pausnya ya. Iya, kayaknya tuh harus nyari siapa guru yang ini, yang pilot gitu, yang jadi model dulu. Mulai melek teknologi. Mengikuti tren sekolah yang pendidikan Ya? Mengikuti tren. Kalau kayaknya tren. Karena kalau nggak mau ya Digitalisasi ya. Proses pendidikan. Data dan proses pendidikan ya. Ini ya, NFVS terjangkau gitu loh, dari luar itu kayak internet tuh bisa menjangkau ke area kita kan. Beda loh kalau di Anyer tuh harus pakai dedicated gitu kan, nggak bisa pakai ini. Tersedianya layanan internet mainstream. NFVS. Nah, ini mungkin banyak sih ya, tapi ini coba contoh-contoh dulu ya. Securi dulu. Asetnya kira-kira apa nih aset yang kita punya? Komputer. SDM juga aset ya. SDM yang punya background. Programming ya set. Networking. Bagaimana sih ngapa musik tuh? Terlihat. Bukan itu aspek kan. Aset tuh mana ini mah? Enggak. Yang apa tuh? Pusing tadi.
kok ada internet, biasanya tuh masih internet tuh. Ya kalau BSS Lah, gimana Sat? BSS sama internet gimana bisa? Nggak mungkin sampai ke itunya. Nah ini nih Sat, apa? Memang gini, kemarin ngobrol sama Fauzia. Saya itu fokus. Jadi kalau, gini. Kalau satu program ya selesai. Itu gitu ya. Itu sampai selesai dan menemukan plan yang baru. Iya. Bingung. Ntar Sat, ini tuh kita bukan ngomongin yang akan kita kerjakan ya, walaupun di sini kita tulis. Misalnya gini, tersedia layanan internet, padahal programnya BSS. Terus Pak Heru harus mikirin internet. Enggak, bukan. Tapi gini lah, karena ada BSS, jadi internet, ayo kita lancarkan internet supaya BSS lancar. Bisa juga kayak gitu. Itu jadi persyaratan supaya program BSS ini running gitu. Jadi memang si CIPP ini teman-teman cukup kan? Kalau kita evaluate-nya di akhir tapi kita belum buat CIPP, kata saya juga pusing. Sebenarnya kita pilihan memang ini sih bagusnya ada seperti ini tuh kita nanti dulu deh kita selesai ini dulu ya, nanti jadi tahu. Jadi memang gini teman-teman, ketika membuat CIPP yang awalnya mungkin kita membayangkannya tuh membuat program itu simple ya udah bikin aja ide, yang penting punya ide lah, keluarin gitu. Ternyata nggak cukup hanya dengan bermodel ide, kita harus menganalisis kondisi, harus mungkin mereview data sebelumnya, sehingga apa yang kita buat itu memang tepat gitu. Sebenarnya lebih seperti itu. Dan oleh karena itu kita memang perlu open, maksudnya tuh open gini, nggak cuma berpikir tentang pokoknya saya di perpustakaan, saya layanan perpus harus ada buku, udah gitu doang. Ada buku gitu. Tapi juga memikirkan tentang anak-anak tolibah punya kesukaan apa ya gitu. Supaya mereka suka ke perpus, kira-kira needs-nya apa ya? Ada kesempatan enggak ya yang bisa kita ambil gitu dan sebagainya. Jadi kayak kita memang berpikir menyebar sih akhirnya, jadi belum fokus nih kalau di sini. Baru nanti ketika kita menentukan goals, di sini kita lihat dari problem, needs, opportunity, dan asetnya. Nah, kalau ini misalnya programnya adalah BSS lah ya, katakanlah gitu ya. Nanti apalah namanya gitu ya. Kira-kira apa nih goals yang akan kita capai dari program BSS? Nanti kita cek SMART-nya juga ya. Dengan adanya problem ini, needs ini, opportunities, dan aset. Ini SDM-nya udah melek teknologi nih. Internet juga udah masuk nih. Ada SDM yang punya kapasitas web programming nih. Gitu. Sebutlah BSS belum ada misalnya gitu ya. Bisa aja goals-nya kan gini kan. Terbentuknya. Terdevelop ya kali ya, terbentuk ya. Sistem informasi, basis web yang digunakan untuk informasi apa nih? Informasi apa, harus spesifik ya informasi data paket. Misalnya contoh ini dulu lah gitu. Data santri dan data guru, data santri, data guru, data yang proses pembelajaran, presensi gitu ya, dan sebagainya, yang digunakan untuk satu sistem informasi. Nah, ini kan goals-nya ini ya, terbentuk satu sistem informasi. Ada notes tentang goals, yaitu adalah bentar, saya cari kata-katanya dulu, ada di mana ya?
Nah ini nih, definisi sukses. Definisi sukses akan menentukan prestasi kita. Maksudnya apa? Yang disebut suksesnya BSS misalnya adalah, misalnya di sini goals-nya terbentuk satu sistem informasi. Berarti ketika Pak Herul udah bikin BSS satu sistem informasi, udah bikin jadi selesai, udah kan? Mau dipakai apa enggak? Berarti udah selesai kan ya posisinya? Udah. Nah, itu kalau goals-nya seperti ini. Jadi bagaimana? Udah bener ini udah bener buat saya. Jadi gini. Ya buat Pak Heru udah bener. Tapi buat LRC gimana? Buat NS gimana gitu ya? Bagaimana kita menentukan goals? Menentukan sejauh apa yang akan kita keluarkan, energi yang akan kita keluarkan, aktivitas yang akan keluarkan. Beda dengan misalnya gini teman-teman. Terbentuk satu sistem informasi bla 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 yang dengan keterpakaian berapa misalnya 80 di unit pendidikan. Nah, kira-kira menurut Bu Anindita bedanya ini sama ini apa? Ada targetnya aja. Nah, terus kira-kira kalau kebayang nggak, berarti kalau yang atas sama bawah usahanya beda nggak? Apanya ya? Perlu ada usaha tambahan nggak? Yang atas tuh kayak ya gitu ya. Udah jadi sukses gitu. Kalau yang bawah tuh ada harus 80% ya, ketika nggak mencapai 80% berarti itu tuh belum sukses dan tapi belum sukses gitu. Oke. Terus tadi kan Pak Heru sempat bilang gini, kalau buat saya di bawah, kan tadi ada yang namanya yang ke kanan, betul, yang hasilnya bisa kontinu, ada yang nggak bisa kontinu. Kan udah sesuai loh. Itu kan ada di belakang. Beda yang atas sama bawah. Misal ya San, goalnya ini ya, secara CIPP dan itu summers itu yang ke sono, gitu, enggak yang ke sono, enggak yang formulatif gitu. Gitu kan ada yang mengatur formulatif, justifikasi itu yang perbaikan. Nah, kalau CIPP itu ke formatif set, ke formatif. Nah, kalau dari yang tadi kan kita ngambil ke sana gitu. Nah, tinggal kecenderungannya aja sih gitu. Kalau PDCM kecenderungannya seperti terus apapun bisa nggak selesai gitu. Nah, ini juga kecenderungannya ke formatif saat bukan ke sumatif. Makanya tadi ada di situ. Nggak sih, soalnya tadi ada ini kan perbedaan antara goal sama sukses. Iya. Nah, kalau misalkan ini bisa diiniin di antara dua ini, kalau misalkan yang atas doang nih itu bisa dan sukses. Ya, tapi kalau yang bawah karena ada 80%-nya berarti itu capaian suksesnya. Kalau misalkan dia udah pas di angka 80% penggunaannya berarti udah sukses. Bisa jadi down. Kalau misalkan di bawah itu tapi udah sukses. Kayak gitu sih ya. Oke. Begitu ya. Dan bisa jadi dan di satu aspeknya, di lainnya masih belum. Nah, terus gini, kalau bicara tentang dan atau not dan-nya memang di persepsi kita tuh pasti pengennya semua itu selesai, sukses gitu ya. Padahal sebenarnya ketika kita membuat program, mengevaluasi dan sebagainya tuh jangan berpikiran bahwa semuanya itu pasti harus berhasil, walaupun itu semangat kita gitu ya. Nah, salah satu fungsinya CIPP adalah ketika kita menentukan goals, nanti kita tentukan input juga, nanti kita jadi bahan cross check, inputnya udah pas belum, sehingga hasilnya berhasil. Atau ketika hasilnya nggak berhasil, jangan-jangan ada input yang kurang nih gitu. Dan ketika hasilnya nggak berhasil pun nggak masalah, maksudnya bukan sesuatu yang wah ini contoh misalnya gini, Pak Herul merasa bagi saya kalau web BSS ini jadi tampilan itu udah cukup, kalau sampai ke 80%
saya harus butuh usaha lain. Usaha lainnya itu adalah saya harus mengajak misalnya Bu Anindita, Bu Elsha sebagai marketingnya misalnya gitu ya. Nah, itu adalah sesuatu yang kita masukkan ke input saat. Jadi ketika kita punya goals yang lebih, pasti kita butuh effort lebih dan jangan membayangkan bahwa semuanya harus kita yang melakukan. Gitu. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat di atas tadi harus direvisi. Yang apa tuh, Set? Yang input. Yang mana tuh? SDMH. Ini yang opportunities. Tadi untuk masuk ke sini nih, Set, ke input. Nah, masuk ke sini. Mencapai 80% pemakai, apa aja nih yang diperlukan? Misalnya harus ada SDM-nya web ini yang memiliki kemampuan web programming gitu ya. Terus SDM yang jadi marketing lah misalnya gitulah ya istilahnya. Terus apalagi sosialisasi, training, semua stakeholder. Kalau sosialisasi itu dia masuk ke tugas sama marketing. Internet. Iya, ya ini. Internet. Mumpuni. Kestabilan internet. Yang mengcover seluruh pembelajaran. Apa lagi? Tools ya. Komputer dengan spek. Enggak masuk di aset tadi. Enggak, Set. Itu aset itu lebih ke konteks mikirin tentang kita punya apa ya sekarang. Oh iya. Nah, kalau ini kita butuh apa gitu, Set? Harus Ini yang harus idealnya kita berarti di aset bisa ada, di situ bisa ada, boleh berarti? boleh Set. Bisa dua-duanya. Bisa. Jadi setiap komponen itu nanti ada evaluasinya lagi Pak Firul. Itu. Misalkan kita evaluasi inputnya, oh ternyata internetnya nih kurang bagus nih, rekomendasinya dikasih, berarti internetnya dibenahi gitu. Nanti di sini misalnya produknya nggak bisa tercapai 80%, hanya 50%. Ternyata hanya kelas aja yang bisa, karena di kelas ada internetnya, di asrama nggak bisa. Berarti kan nanti jadi masuk di bagian mana nih? Kekurangannya di bagian mana? Oh, di bagian ini nih, internetnya belum mengcover gitu. Gitu, Sat. Iya. Belum. Jadi sebenarnya gini. Saya langsung langsung sampai breakdown gitu. Kalau ini terpisah ya. Di sini terus nanti di breakdownnya di bagian sana gitu. Terus ke sana dulu, terus balik lagi. Ini lagi gitu. Iya. Terus kalau yang itu lebih ke untuk menentukan ini sih, Sat. Goals-nya, tujuannya. Kalau di situ ada komputer, kenapa di situ ada? Kalau ini beneran yang memang perlu kita siapin. Kalau yang ini lebih ke menentukan goals, kita ngelihat dulu nih kita punya apa gitu sih, Sat. Contoh misalnya di sini nggak ada Ustadz Hairul, nggak ada Pak Husni, ya kita nggak berani juga bikin ini gitu kan. Misalnya. Karena kalau dari konteks di sini nggak ada, berarti nggak bisa masuk ke input kan? Bisa, Sat. Di sini nggak ada. Misalnya gini nih, Sat. Misal kita nggak punya komputer, terus kita nggak, apakah bisa kita masuk ke input? Bisa, Sat. Bisa.
Misalnya gini, ini nggak punya komputer, tapi yayasan punya budget. Terus komputernya belum ada, masukin ke sini. Sama contoh misalnya, Tafis pengen tercapai 80%. Musrifnya, musrifnya yang ada baru 20. Ternyata butuhnya 24. Berarti should have-nya itu adalah tambahan 4 musrif lagi. Ini mungkin ada lagi ya listnya, tapi kita ini dulu ya, skip dulu. Realitanya, nah realita itu adalah sesuatu yang ini yang akan nanti berarti masuknya ke proses evaluasi. Realitanya ternyata misalnya tadi internetnya nggak mengcover misalnya, toolsnya ternyata belum ada misalnya gitu ya. Proses untuk membangun BSS-nya sendiri, aktivitas apa nih yang perlu dilakukan? Nah, di sini dituliskan. Proses, kalau ini rinciannya ya. Produknya. Nah, produk ini baru bisa kita munculkan ketika kita sudah sudah program itu berjalan, kita lihat hasilnya bagaimana. Setelah hasilnya ketahuan, apa yang perlu kita lihat lagi? Nah, ini nih bagian dari kenapa CIPP ini bisa menjadi acuan, penting untuk menjadi sangat mungkin untuk menjadi acuan. Ketika nanti kita misalnya ngerasa nih, kenapa ya kok BSS baru 20% aja yang make misalnya. Kita lihat kembali di bagian inputnya. Kok ada yang kita lupa nih, internetnya belum tercover. Nah, itu kalau memang masih berjalannya waktu, kita masih bisa mengajukan kan. Kalau di akhir ya berarti untuk pengembangan tahun berikutnya gitu. Jadi ini bisa dilakukan di tengah, kita bikinnya di awal, bisa kita evaluasi di tengah, di akhir tahun. Ini kalau dipresentasiin bisa buat bisa dicerna. Tapi kalau saya bikin dikasih ini baca laporan, saya pasti bingung. Iya, betul. Saya bingung juga. Betul. Karena ini kok ini terus ini nanti nyambungnya kemana, terus baliknya harus kemana, dan itu kalau saya bingung karena saya baru belajar ini. Iya, sama sih saya juga. Kita juga baru belajar ya, Bos. Bedanya saya belajar kemarin. Dikirim sekarang. Kalau ada poin-poinnya tentang ini inline-nya ya. Iya, Sir. Ini terus di sini ada problem 1.1 nanti di solve di ya. Oke, sekarang coba kita di sini ada nggak sih yang saling berhubungan antara satu pernyataan dengan pernyataan lainnya? Ini ya, goals berhubungan dengan produk, ya kan? Ke apa tuh? Kalau nanti rancangan ya. Kalau planning iya. Planning sampai input aja. Kalau evaluasi sampai produk. Udah ya, hampir 1 tahun ya. Nah, sekarang kan gini, sekarang kan kondisinya begini. Kita ketika membuat planning kemarin tadi ya ada beberapa catatan. Oh, program sama aktivitas belum terkategori dengan baik. Oh, goals-nya ada yang belum smart. Oh, format CIPP-nya mungkin belum pas gitu ya. Nah, itu yang nanti coba kita benahi ya di hari Kamis tuh misalnya. Oh, sekarang kita kategori yang dari kegiatan yang udah ada, ini masuknya nanti kalau udah ada programnya, masukin ini programnya. Kalau belum ada, kita kasih nama program gitu ya. Masuk ke program apa misalnya. Terus problemnya, memang ini jadi kayak flashback ya. Oh ini jadi kayak flashback. Kenapa sih kemarin muncul student achievement misalnya? Problemnya apa nih? Kenapa muncul perlu ada fitur itu misalnya? Gitu. Terus should have-nya yang kayak kita tuh ngerasa, misalnya di lab IPA tuh harusnya jumlah peralatannya rasionya 1:8, tapi sekarang kondisinya cuma 1:4 gitu, sehingga ada masalah nanti di goals-nya itu, tercapaian goals-nya kurang misalnya.
Nanti mungkin lebih kebayang itu ketika kita ngebuat sih ya, kalau ini ya. Apa? Kita ngebuat langsung tuh lebih kebayang lagi gitu. Tapi di sini nggak ada penekanan kalau ada memberi kasus itu memberi sumbangan 50%, maka akan ditentukan untuk plan berikutnya yang akan ditekan. Gitu. Itu yang lain yang nanti akan data sebelumnya, data dari tempat lain apa gimana tuh? Ya, jadi misal kayak gimana? Latar belakangnya contoh. Minat baca anak berkurang gitu. Minat baca anak-anak berkurang terus dicoba penyebabnya apa sih? Nah, dari penyebab itu yang dijadikan 100%, mana yang menjadi breakdown yang paling besar. Terus nanti ditekan tuh yang paling besar. Problemnya contoh yang paling besar A. Yang A itu ditekan untuk apa yang perlu dilakukan? Untuk menekan si yang bisa mendongkrak minat baca gitu ya. Terus akhirnya dibilang akhirnya setelah melakukan PDCA itu dibandingkan. Kalau di sini saya nggak melihat apa di sini eviden. Oh iya. Belum dimasukin. Itu bisa banget dimasukin evidence. Bisa dimasukkan ke problem. Misalnya gini. Jadi nanti muter nggak selesai dong, Bang. Maksudnya kita udah bisa nge-solve 50% masalah gitu. Cuman akhirnya kita dalam satu program kita muter terus ya, bukan muter sih, improve ya berarti ya. Improve. Maksudnya katakanlah minat baca nih, ngomongin tentang minat baca di tahun sebelumnya, data tahun sebelumnya siswa latar belakangnya kan hanya 50% siswa yang memiliki yang bisa mencapai one month one book misalnya gitu ya. Sedangkan kalau versinya Bu Anindita gitu ya, minat baca itu 80% baru dikatakan bagus gitu. Sehingga ini berarti masuk problem, Sat. Problem itu bisa menggunakan data, bisa banget, justru itu yang lebih bagus. Pakai evidence ya. Makanya nanti minat baca dari 0% naik jadi 70%. Nah, betul Sat. Terus nanti goalsnya gini. Meningkatnya minat baca siswa dari hanya 60 dulu gitu ya, atau 70. Tapi kalau di CIPP ini problemnya banyak banget ya. Oh iya. Menentukan ini, jawaban goalsnya yang mana yang pas gitu ya. Iya, nah itu sih memang. Saya sebagai pembaca laporan itu ini mau kemana sih gitu. Jadi gini. Itu sih dari problem ini. Karena problem yang ketika pandemi, untuk proses gitu sih. Ya. Oh ya, kalau ngomongin tentang sinkronisasi dengan sebelah-sebelahnya di bagian konteks nih, ininya aja yang kita lihat goalsnya aja. Nah, ini problem need opportunities itu lebih ke membantu kita membuat goals yang pas. Tapi nggak usah kita pikirin, problemnya misalnya di sini masih perlu pengolahan lebih lanjut. Berarti harus diselesaikan ini programnya gitu. Problem tersebut harus diselesaikan di sini di aktivitas gitu, enggak sih, Sat. Karena kan tadi kan usulannya adalah ada satu sistem informasi yang bisa mengatasi semua masalah itu gitu. Walaupun sih mungkin bisa jadi nggak semua masalah itu gitu ya. Bisa meminimalisir masalah tersebut. Jadi nanti yang difokuskan sinkronisasi dengan kesamping-sampingnya itu goalsnya, bukan problemnya ya, goalsnya. Problem mah bisa aja kadang problemnya dari luar kendali kita. Misalnya PPDB problemnya kondisi pasar sekarang mulai menurun, tingkat ekonomi karena efek pandemi. Nah itu kan kita nggak bisa nyelesain itu juga gitu. Jadi kalau ngomongin problem memang kita
buka ini seluas-luasnya. Tapi bukan berarti terus kita punya kewajiban menyelesaikannya, tapi lebih ke apa ide kita untuk mengatasi supaya problem itu bisa ini. Misalnya katakanlah PPDB karena tingkat ekonomi masyarakat mulai ini, maka harganya biaya PPDB, biaya masuk NF dikurangi, ada diskon misalnya. Seperti itu sih. Ada diskon. Ya nggak tahu. Kan contoh. Iya. Oh, buat ibu ada. Iyalah. Ya mungkin itu dulu teman-teman buat ini ya, buat pemanasan. Panas ya Zah. Pemanasannya beneran panas. Tapi kalau Pak Heru pusing wajar ya pausnya. Kita juga kemarin begitu dapat tuh langsung mikir, ya Allah. Biasanya bingung saya. Ya mungkin tipikal saya kali ya. Karena mungkin kalau Ustaz Hairul tuh butuh ini ya. Kalau ini, maka ini kaitannya dengan ini. Iya. Nyambungnya sama ini. Kalau yang ini maka terus misalnya problem A, maka penyelesaiannya B gitu ya. Ya terus, mungkin jadi seperti itu. Kalau tadi saya baca di internet, solusi yang alternatif apa itu ada nggak sih? Oh iya, tadi ngomongin program alternatif ya. Jadi dalam CIPP ini suatu program, nanti mungkin Pak Heru boleh nambahin yang dari situ ya. Suatu program itu boleh terjadi perubahan dari sisi goals ya. Atau bisa jadi program itu hilang. Kalau memang kondisi ini konteksnya itu berubah. Kondisi konteks berubah misalnya apa? Tadinya pandemi berubah jadi nggak pandemi. Tadinya misalnya di lab punya target kunjungan ke lab sekian, ternyata muncul pandemi. Nah itu kan berubah ya goalsnya, kalau itu berubah goalsnya. Kalau misalnya Bu Elsa pede bahwa tapi laboratory service tetap bisa jalan Zah walaupun pandemi, caranya dengan virtual lab. Nah itu berarti programnya masih berjalan. Tapi kalau misalnya nggak bisa nih sama sekali nih, kalau pandemi nggak bisa jalan nih, berarti si program itu yang hilang, bukan hilang, digantikan. Nah kalau yang Ustadz baca gimana Ustadz? Oh ya, tambahannya ini. Tapi kalau yang berubah adalah inputnya, misalnya harusnya nih dengan BSS itu syaratnya internetnya harus cover, tapi nggak ada. Nah itu nggak merubah program, nggak mengubah goal. Tapi nanti produknya bisa jadi kecil karena masalah tadi. Jadi kita jangan merasa takut dengan, aduh nanti produknya jadi jelek nih. Jadi sebenarnya apapun Hasilnya kita tulis dan kalau silawing laporan selesai. Ini emang soalnya ini tuh laporan selesai memang harus laporan selesai karena emang buat evaluasi berikutnya. Ini sih itu. Dan kalau kita selesai membuat laporan yang tahun ini, itu jadi masuk ke sini nih, ke konteks untuk tahun depan. Kita punya bahan nih. Dan sebisa mungkin si laporannya itu makanya perlu detail. Misalnya tahun ini sebut aja HL, capaian pembaca HL sekian persen gitu. Ada. Jadi kita enak nih kalau mau ningkatin berarti dari sekian jadi berapa gitu. Gimana Ustaz Hairul tadi? Kalau yang di sini aktivitas itu masuk di mana tuh? Proses. Betul. Ulang. Jadi program sama aktivitas ya? Program. Oh, jadi bedanya kalau di bawahnya program, aktivitas masuk ke proses. Tapi kalau nanti CIPP untuk aktivitas, ada lagi CIPP. ada lagi. Jadi itu langsung ngebulut. Makanya tadi itu banyak problem gitu. Saya kencang mau. Saya tuh kenapa banyak Kita aja sampai bingung. Kayak gitu. Padahal cuma 1 jam doang ya. 1,5 jam pelatihan. Mendingan ke DCA yang satu aktiviti jam 1 4 lah 5 flat. Terus
Tapi sama aja tuh sebenarnya. Ini sebenarnya lebih ke kalau PDJA mungkin spesifik ya Sat ya, spesifik ke tertentu ya, ke orang tertentu. Tapi kalau yang ini mungkin lebih secara kelembagaan itu kan dapat ininya. Jadi tadi ada aktivitas dan program itu program. Katanya proses Jadi ini jadi nanti mungkin kemungkinan gini nih, nanti kalau pakai Excel ya. Kemarin kan rekomendasinya pakai Excel. Di sini ini khusus misalnya, nah di sini ada aktivitas satu dari program tersebut. Bisa jadi gini pokoknya dong, programnya BSS, aktivitasnya itu pakai ya pakai menulis data data itu tadi saya mengkonsepnya kayak gitu kan. Ini saat kalau kita sih, kalau saya sih gini, yang pertama kuncinya program dulu. Program dulu. Karena ya maksudnya kalau kita ngomongin humanis ya, humanis tuh seininya kita sebanyak pun waktu yang kita miliki untuk membuat ini juga kadang nggak akan selesai juga untuk bikin aktivitas gitu. Apalagi misalnya sebut aja di sekolah aktivitas terus rentetan terus aja, belum sempat bikin ininya udah aktivitasnya udah di depan mata gitu. Kadang gitu kan ya. Jadi yang kuncinya itu kalau menurut saya sih programnya dulu gitu. Programnya mateng, nanti kita bikin program dan aktivitas mungkin bisa juga dimasukin ke Jira ya, Kak Husni. Bisa lewat Jira gitu maksudnya. programnya kan Epic. Programnya itu Epic. Jira kan tool aja kan? Iya sebenarnya itu tools, tapi bisa kita pakai untuk membuat ini nih, Kak. Jadi gini, coba misalnya di Jira itu kita aktivitas BSS membuat sistem paket misalnya, fitur sistem paket. Should have ya nggak muncul sih should have-nya apa, nggak ketahuan sih ya. Enggak. Tapi bisa juga sih di sistem paket Ustadz perlu apa aja? Data siswa. Ya. Berarti kan bisa di itunya, di tasnya. Mendapatkan data siswa. Terus proses. Iya. Nah, kalau proses kan kalau di saya sih lebih ke SDLC aja. Semua proses itu SDLC dari analysis kayak gitu sih. Cuman kalau untuk rekrutmen, jadi dia SDLC ini jadi mutar gitu. Jadi rekrutmen bisa masuk top head sih analisnya. Rekrutmen, jadi rekrutmen perlu data apa itu ada. Menurut saya sih kalau itu data siswa, terus data rekan paket kayak gitu. Ya nantilah coba kita cari ini ya, kalau ini yang pas apa gitu. Kalau untuk aktivitas ya. Pertama sih program dulu, kita matengin yang program. Ini mau yang ke terusnya mau diimplementasi di Jira. Enggak, kalau yang aktivitasnya. Orang paketnya datang. Iya, baru aja ngomongin paket. Masya Allah. Ya, LSP. Ya. Apa itu? Nggak tahu. Katanya punya LSP. Apa dulu? Baca dong. Dari siapa sih? Mungkin ada itu kali Bu, penerbit yang nanti wah bisa benar nanti kantor. Sini. Dinamanya bunga Pak. Oh iya. Emang kok gitu? Biasanya suka gitu emang udah. Oh, sama Pak Satpamnya. Saya tuh udah pesan pentol atas. Ujungnya dikirim ke bawah sini. Tadi Jauh. kantor harus bakar Bawah sini. Iya, dia nggak tahu kalau ini udah ditutup, nggak bisa lewat. Oh, itu namanya ganti. Pos satpam aja. Iya. sampai nunggu diambil. Ini lebih ke itu sih Pak Husni. Jira itu biar kita nggak bikin kayak gini. Biar aktivitas nggak kita bikin kayak gini, langsung di Jira aja gimana gitu. Bisa. Di format Jira. Hah? Ditanyain enggak? Nanti kan evaluasi
dari diri kita gitu kan. Nah, saya belum tahu sih kalau biasanya sih kalau presentasi evaluasi itu nggak sampai ke detail aktivitas gitu, tapi memang aktivitas itu jadi acuan, maksudnya oh coba cek aktivitasnya gitu, tapi yang dipresentasikan bukan aktivitasnya, tapi jadi mungkin juga satu lembar nggak perlu detail. Iya katanya satu lembar kayaknya nggak bisa deh. Ya ini nih satu Excel, satu sheet. Kalau jadi PPT itu ini satu sheet juga ini bisa nggak? Berapa menit dah? Minus ya itu. Kemarin itu pas simulasi ya Fausnia, ada yang kalau di SMP tuh berapa slide? Banyak slide PPT 4 slide kalau nggak salah. Satu slide itu satu konteks kayak gitu. Kalau yang di Binsan satu slide doang, tapi Excel, tapi nggak terlalu detail. Terus kemudian yang SMA satu slide doang ya, satu slide doang. Tapi itu yang disampaikan sama SMA itu Pak Lukman dan Pak Ihsan Budian itu aktivitas bukan program. Kalau program bisa jadi lebih. Kalau yang SMP program yang disampaikan, makanya bisa sampai 4 slide gitu. Sehingga memang kalau ngomongin program di bagian banyak ya. Kalau kita emang distandarisasi bahwa satu semester satu program aja gitu, itu kan juga susah satu program. Dan anaknya banyak. Nanti jadi bingung nanti kan. Iya, bingung. Ini program proaktif kita. Nah, besok ya insya Allah hari Kamis itu kita ketemu lagi untuk pertama ini dulu mengkategori yang sudah kita lakukan kemarin, mana yang disebut program, mana yang disebut aktivitas. Misalnya Pak Diki nih, Pak Diki kan ada setting instalasi kelas, instalasi asrama, instalasi outdoor dan sebagainya. Itu aktivitas atau program? Tapi gitu. Jawab. Langsung. Jawab. Begitu dia sama ditanya. Hah? Bukan program. Kok nggak program? Instalasi kan? Kan gede. Ya. Minum. Ya. Bubur nggak? Hari Kamis Pak Diki. Jangan aja doang. Beneran nih. Kalau nggak nanti dikurangin budgetnya. Nggak apa-apa dong, dikurangin budgetnya. Sekali lewat ambil. Oh iya. Nggak bisa ini 50 nggak Ini bisa. ada meeting nanti di sini. Nanti di sini dulu ya Pak Diki hari Kamis ya. Hari Kamis kumpul di sini dulu ngomongin ini lagi. Dari jam Ya dari jam 1.15. jangan kabur-kabur. Hari ini kapan kebetulan? Ya. Nah, yang tadi mungkin udah lewat sama Pak Diki, nanti saya kirim rekamannya ya. Saya udah rekam juga kok. Oh. Untuk UL Syah dan Pak Diki. Oke, saya stop dulu.